warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Inaku dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu sistem pengaturan tekanan darah atau yang biasa kita sebut dengan RAAS, yaitu Renin-Angiotensin-Aldosteron System. Jadi si RAAS ini merupakan suatu sistem pengaturan yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah jangka panjang. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme dari si RAAS ini atau Renin-Angiotensin-Aldosteron ini? Jadi, ketika tubuh kita mengalami yang namanya dehidrasi, berarti kita kekurangan cairan dan juga terjadinya penurunan elektrolit, salah satunya Na+ atau natrium. Maka yang terjadi adalah penurunan volume darah. Ketika terjadi penurunan volume darah, maka secara otomatis terjadi juga penurunan tekanan darah. Nah, terjadinya penurunan tekanan darah akan berpengaruh kepada ginjal. Nah, karena darah itu kan akan masuk ke dalam ginjal. Nah, pada ginjal itu terdapat yang namanya itu juxtaglomerulus. Nah, si juxtaglomerulus itu merupakan salah satu bagian yang berpengaruh karena terjadinya penurunan tekanan darah. Maka, apa yang dilakukan juxtaglomerulus apabila terjadi penurunan tekanan darah? Maka dia akan meningkatkan pengeluaran renin. Jadi, pengeluaran renin di sini akan meningkat. Ketika pengeluaran renin meningkat, maka terjadinya peningkatan renin yang dikeluarkan oleh juxtaglomerulus. Awalnya pengeluaran reninnya itu normal. Kemudian karena terjadinya penurunan tekanan darah, maka renin yang dikeluarkan itu menjadi meningkat. Nah, renin ini sendiri dia itu berfungsi dalam perubahan angiotensin. Jadi di hati itu memproduksi yang namanya angiotensinogen ini. Si angiotensinogen ini dengan bantuan dari renin ini akan dikonversi atau diubah menjadi angiotensin 1. Nah, apa sih yang terjadi jika renin ini meningkat? Angiotensin 1 juga akan ikut mengalami peningkatan. Jadi si angiotensin 1 ini juga akan mengalami yang namanya peningkatan. Ketika angiotensin 1 ini mengalami peningkatan, maka angiotensin juga otomatis akan mengalami peningkatan. Mengapa? Karena angiotensin 1 itu akan diubah atau dikonversi menjadi angiotensin 2. Dan pengubahan angiotensin 1 ini menjadi angiotensin 2 itu dipengaruhi oleh suatu enzim. Jadi enzim itu namanya enzim ACE atau yang biasa disebut angiotensin converting enzyme. Nah, si enzim ini itu berada pada di paru-paru, terdapat di paru-paru, yang membantu konversinya angiotensin 1 ini menjadi angiotensin 2. Jadi enzim ini yang membantu konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, peningkatan si angiotensin 2 ini akan mempengaruhi beberapa hal, diantaranya yaitu berpengaruh pada pembuluh darah, di sini termasuk pada arteri, pembuluh arteri, dan kelenjar adrenal. Nah, apa yang akan terjadi ketika angiotensin 2 ini meningkat? Maka perubahan darah akan mengalami yang namanya vasokontriksi. Apa yang akan terjadi ketika vasokontriksi pada pembuluh darah? Itu sudah pasti yang akan terjadi adalah peningkatan dari tekanan darah. Jadi, tekanan darah itu akan mengalami peningkatan. Jadi, si tekanan darah ini akan mengalami peningkatan
hingga berada dalam kondisi normal kembali. Jadi si tekanan darah ini akan mengalami peningkatan hingga dia berada pada kondisi normal kembali. Nah, kemudian apa sih efek angiotensin 2 ini? Si angiotensin 2 ini pada si kelenjar adrenal. Yaitu adalah terjadinya peningkatan aldosteron. Jadi terjadinya peningkatan aldosteron. Aldosteron ini memiliki fungsi regulasi tekanan darah. Jadi ketika angiotensin 2 meningkat, maka terjadi juga peningkatan aldosteron. Si aldosteron ini juga akan ikut meningkat. Nah, peningkatan aldosteron ini akan berefek kepada ginjal, di mana dia itu akan meningkatkan reabsorpsi Na+ dan juga H2O. Kenapa? Karena tekanan darah itu menurun, kita juga akan kekurangan cairan dan elektrolit. Ketika terjadi peningkatan reabsorpsi ini, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Akan mengalami terjadinya peningkatan si tekanan darah ini. Hingga si tekanan darah ini juga akan kembali atau berada pada batas normalnya kembali. Baiklah, itulah penjelasan materi terkait mekanisme dari renin-angiotensin aldosteron system atau RAAS. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang mekanisme kerja dari golongan obat antihipertensi. Nah, yaitu tentang mekanisme kerja ARB. Nah, ARB ini merupakan salah satu golongan obat antihipertensi. Nah, jadi secara normal tubuh kita itu ketika mengalami tekanan darah rendah maksud saya, maka ginjal itu akan mengeluarkan yang namanya renin. Nah, jadi ketika tubuh kita mengalami tekanan darah rendah, maka ginjal kita itu akan mengeluarkan yang namanya renin. Nah, si renin ini dia akan mengubah si angiotensinogen ini menjadi angiotensin 1. Nah, si angiotensin 1 ini kemudian akan diubah atau dikonversikan oleh enzim ACE. Enzim ACE itu adalah enzim yang terdapat di paru-paru. Nah, si enzim ACE ini akan mengubah angiotensin 1 tadi menjadi angiotensin 2. Kemudian si angiotensin 2 ini akan berikatan dengan yang namanya reseptor. Ketika terjadi ikatan reseptor ini maksud saya dengan angiotensin 2 ini, maka otomatis yang akan terjadi yaitu yang namanya pelepasan aldosteron. Maka ketika terjadi ikatan reseptor ini dengan angiotensin 2, maka akan terjadi pelepasan aldosteron, kemudian terjadinya vasokonstriksi dan aktivasi simpatik. Dengan demikian, ketika terjadinya ketiga hal ini yang baru saja saya sebutkan, maka otomatis tekanan darah juga akan ikut meningkat. Tekanan darah ini akan ikut meningkat. Atau yang biasa kita sebut dengan terjadinya hipertensi. Nah, golongan obat ARB ini dia itu bekerja atau bertugas untuk menghambat terjadinya ikatan antara angiotensin 2 ini dengan reseptor. Jadi si ARB ini bertugas untuk menghambat si angiotensin 2 tadi ini agar tidak berikatan dengan reseptor. Jadi di sini yang menghambat itu adalah si ARB ini. Si ARB ini yang akan menghambat keduanya berikatan. Sehingga tidak terbentuk angiotensin 2 yang berikatan dengan reseptor. Jadi dia akan menghambat
sehingga tidak akan terbentuk yang namanya angiotensin 2 berikatan dengan reseptor. Jadi, ketika si angiotensin 2 ini tidak terbentuk atau tidak berikatan dengan si reseptor ini, maka secara otomatis ketiga hal ini juga, yaitu diantaranya pelepasan aldosteron, terjadinya vasokonstriksi, dan aktivasi simpatik ini juga tidak akan terjadi. Jadi ketiga hal ini tidak akan terjadi ketika angiotensin 2 ini tidak berikatan dengan reseptor. Maka otomatis ketika ketiga hal ini tidak terjadi, maka secara otomatis juga tidak ada terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi tekanan darah di sini sudah tidak akan meningkat, atau biasa yang kita sebut dengan hipertensi. Hipertensi itu sudah tidak akan terjadi lagi ketika si angiotensin 2 ini tidak berikatan dengan reseptor, dan mereka ini tidak berikatan karena disebabkan oleh si ARB ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme kerja ACE inhibitor. Untuk mekanisme kerja si ACE inhibitor ini sendiri, dia kurang lebih sama halnya dengan mekanisme yang ada pada ARB tadi. Akan tetapi pada golongan obat ACE inhibitor ini, si ACE inhibitor ini dia melakukan penghambatan terhadap si ACE ini. Kalau teman-teman belum tahu ACE ini apa, ACE ini merupakan salah satu enzim yang terdapat pada paru-paru, di mana enzim ACE ini bertugas untuk mengkonversi atau mengubah si angiotensin 1 ini menjadi angiotensin 2. Ketika si ACE inhibitor ini melakukan penghambatan terhadap enzim ACE ini, maka secara otomatis tidak akan terbentuk atau tidak akan ada terjadinya angiotensin 2. Sehingga tidak terjadi ikatan antara angiotensin 2 dan reseptornya. Jadi ketika si ACE inhibitor ini melakukan penghambatan terhadap enzim ACE ini, maka otomatis kan tidak terjadi pembentukan angiotensin 2 karena dihambat oleh si enzim ACE ini. Maka secara otomatis juga ketika angiotensin 2 tidak terbentuk, maka secara otomatis juga angiotensin 2 dan juga reseptornya ini tidak akan berikatan, tidak akan terjadi ikatan antara keduanya, dan otomatis juga tidak akan terjadi adanya tekanan darah yang meningkat. Jadi ketika ini kan ACE inhibitor ini sudah menghambat enzim ACE yang ada di sini, maka secara otomatis juga angiotensin 2 kemudian angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya juga tidak akan terjadi. Dan secara otomatis juga tekanan darah yang meningkat ini juga tidak akan terjadi, atau biasa yang kita sebut dengan hipertensi. Jadi tidak akan terjadi hipertensi. Next, selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja dari golongan obat CCB. CCB ini dia itu bertugas untuk menghambat masuknya si CA ini ke dalam otot polos yang ada pada pembuluh darah. Jadi dia ini menghambat masuknya si CA ke dalam otot polos pembuluh darah, sehingga tidak akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Jadi dia ini menghambat masuknya si CA ini pada otot polos pembuluh darah, sehingga sehingganya tidak akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, dan otomatis akan menurunkan resistensi perifer yang disebabkan oleh angiotensin 2. Jadi resistensi perifer ini akan menurun karena adanya atau disebabkan oleh si angiotensin 2 ini. Selanjutnya mekanisme kerja dari golongan obat diuretik. Si diuretik ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan juga klorida.
Jadi dia ini bertugas untuk meningkatkan si ekskresi natrium, air, dan juga klorida sehingga akan menurunkan volume darah dan juga cairan ekstraseluler. Jadi dia ini bekerja untuk meningkatkan ekskresi ketiga hal ini, ekskresi natrium, air, dan juga klorida, sehingga volume darah ini akan menurun dan cairan ekstraseluler juga. Nah, apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi penurunan curah jantung dan juga tekanan darah. Jadi ini akan berakibat pada penurunan curah jantung dan juga tekanan darah. Selanjutnya mekanisme yang terakhir yaitu mekanisme kerja pada golongan obat beta blocker. Jadi mekanisme penurunan tekanan darah akibat pemberian beta blocker ini dikaitkan dengan hambatan pada reseptor B1, antara lain penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard, sehingga menurunkan CO atau yang biasa kita sebut dengan curah jantung. Nah, hambatan sekresi renin di sel-sel juxtaglomerulus ginjal dengan akibat dari penurunan produksi angiotensin 2. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang RAAS dan juga materi tentang mekanisme kerja golongan obat antihipertensi. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.